Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Lahir di tahun 2013 dan sampai sekarang akhirnya sudah melakukan facelift sebanyak 2 kali. Inilah Daihatsu Ayla Facelift 2020. Sejak awal kelahirannya, mobil ini memang dibuat khusus memenuhi kebutuhan pasar Indonesia. Masuk ke skema LCGC, Low Cost Green Car, sehingga harganya juga sangat terjangkau. Dan pada saat pertama kali keluar, bentuknya seperti ini. Kemudian, di 2017, mereka melakukan perubahan yang drastis ke Ayla dengan tampang seperti ini, yang membuatnya jauh terlihat lebih modern, serta hadir mesin baru 1200 cc 4 silinder setelah sebelumnya hanya 1000 cc 3 silinder. Dan di 2020 mereka kembali melakukan pembaruan ke Ayla dan tampangnya lebih agresif lagi. Sekarang kita lihat detailnya. Nah, ini nama resminya Astra Daihatsu Ayla. Ada Astranya karena memang dia masuk skema LCGC. Lampu ini sama seperti sebelumnya, sudah menggunakan proyektor, belum ada perubahan apa-apa, tapi lainnya di bagian depan ini berubah. Bumpernya wow, sekarang lebih agresif dengan garis-garis horizontal yang garang. Kemudian di sini yang tadinya chrome, ini sekarang berubah menjadi hitam yang lebih sporty dan ada emblem merah DLX, ini khusus untuk tipe R Deluxe. Ini secara keseluruhan tampilan depannya ini membuat Ayla menjadi semakin sporty dan semakin menggugah untuk kaum yang berjiwa muda. Tapi ada satu yang hilang dari Ayla ini, yaitu DRL-nya. Untuk tipe R, biasanya ada DRL di sini sebelum facelift. Sekarang DRL-nya tidak ada, hanya lampu kecil. Lampu kecilnya ini menyerupai DRL dan lampu lainnya seperti biasa. Tapi kami sangat suka dengan ubahan bagian depan dari Ayla ini. Apalagi dengan warna kuning seperti ini yang begitu ketemu hitam itu langsung terlihat garangnya. Ada dua warna baru di Ayla ini, yaitu kuning seperti ini, yellow metallic, dan silvernya yaitu glittering silver metallic. Tapi warna kuning ini eye catching sekali. Sekarang kita lihat perubahan di bagian samping. Pelek coraknya berubah walaupun tetap two tone seperti sebelumnya, dan ukuran bannya masih sama 175/65R14, serta dia menggunakan ban tipe Eco. Yang ini memang rolling resistance-nya rendah dan memang sesuai dengan napas LCGC sebagai mobil yang hemat bahan bakar. Bentuk spion juga berubah dan sekarang spionnya bisa retractable secara elektrik dari dalam. Itu akan sangat memudahkan kita ketika melewati jalan yang sempit. Ini talang air juga sudah standar di tipe R. Sekarang kita lihat perubahan di bagian belakangnya, karena perubahan bagian belakangnya juga cukup drastis. Spoiler sudah standar di tipe R, tapi di semua tipe dari Daihatsu Ayla ini mendapatkan lampu belakang baru. Ini lampunya dengan cover yang clear. Ini benar-benar terlihat jauh lebih modern dari sebelumnya. Kemudian ini knalpot juga sudah chrome, serta ada sensor parkir 2 buah, dan akhirnya Ayla memiliki kamera parkir yang ditempatkan di sini. Kemudian di tempat plat nomor ini juga sekarang sewarna bodi. Ini belakangnya juga terlihat sporty dan modern. Tapi perubahan dari Astra Daihatsu Ayla ini bukan hanya di luar, tapi juga ada beberapa perubahan di bagian dalam. Sebelum ke bagian dalam, kita lihat mesinnya dulu. Untuk mesin, transmisi, dan penggerak tidak ada perubahan dari sebelumnya selain mesin 1000 cc di tipe terbawah X. Ini adalah mesin yang sangat kami rekomendasikan, yaitu yang 1200 cc 4 silinder dengan tenaga 88 PS dan torsi 108 Nm. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 speed atau otomatis 4 speed. Mesin dan transmisi ini juga digunakan oleh Daihatsu Sigra yang bobotnya lebih berat, kapasitas angkutnya juga lebih banyak. Artinya mesin ini pasti akan sangat enteng dalam menghela Daihatsu Ayla yang ringan ini. Nah, pada saat saya menutup kap mesin, saya teringat sesuatu. Ada satu kelemahan dari Daihatsu Ayla yang kami temukan di
sebelumnya, baik di versi awal maupun versi sesudah facelift di 2017, yaitu pada saat kita membuka bagasi dari tuas di samping bangku pengemudi, terus kita tutup pintu, itu tekanan udara di dalam akan mengangkat bagasi dan ketika dia jatuh dia akan rapat lagi. Jadi nggak selesai-selesai. Kita buka, kemudian pas kita mau ke bagasi kita tutup, dia langsung nutup lagi. Sekarang kita lihat apakah isu itu sudah diatasi oleh Daihatsu. Oke, sekarang kita buka. Oke, dia terbuka kan. Biasanya kalau kita tutup pintu, tekanan udara yang meningkat di dalam itu akan mendorong bagasi naik, kemudian pas jatuh lagi dia rapat, jadi nggak selesai-selesai. Oke, sekarang ini sudah terbuka, saya akan tutup secara keras. Hore, dia tidak mengunci lagi. Coba lebih keras lagi. masih bisa. Coba sekarang bangku belakang, pintu belakang saya banting yang keras. Oh yes, akhirnya mereka berhasil mengatasi masalah yang simple itu dan isu itu tidak terjadi lagi di Ayla terbaru ini. Untuk bagasi dan pelipatan bangku semua sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan, tapi untuk material interior dan beberapa fitur ada perubahan di bagian dalam. Nah, ini di sebelah saya juga ada Daihatsu Sirion Facelift 2020, tapi perubahannya tidak sebanyak Ayla memang. Nah, untuk lengkapnya tentang Daihatsu Sirion Facelift ini Anda bisa baca artikelnya di www.autodriver.com. Sekarang lanjut ke Ayla. Wah, ini langsung kelihatan bedanya. Aduh, ini karena di gudang. Ini karena kami itu kan launchingnya beberapa hari sebelum peluncuran, jadi di gudang nih panas sekali. Saya nyalain aja mesinnya nggak apa-apa karena mobil modern emisinya sedikit. Begitu masuk langsung ada gambar Ayla dengan latar belakang perkotaan. Ini baru head unitnya. Head unitnya ini dia bisa melakukan sambungan Bluetooth dan koneksi USB. Tapi yang istimewa adalah konsol tengahnya ini, central konsol di dashboard. Ini sekarang bentuknya model mengambang, floating. Ini baru dari sebelumnya sehingga menimbulkan kesan yang lebih simpel tapi berkelas. Kemudian makin berkelas lagi karena akhirnya Ayla mendapatkan AC digital. Nah, ini buat mengatur kekuatan AC di kanan, kemudian mengatur dinginnya AC itu ada di kiri. Ini membuat mobil ini terasa up to date. Kemudian untuk instrumen dan setir tidak ada perubahan, dilengkapi dengan tombol untuk pengatur audio. Yang berubah adalah material dari jok yang sekarang coraknya berubah, dan ini materialnya cukup bagus, lembut dan tidak terasa murahan, bahkan sampai juga ke trim pintu. Nah, ini yang saya bilang sekarang spion sudah bisa dilipat dari sini, serta sekarang Daihatsu Ayla untuk yang tipe 1200 cc itu memiliki ABS. Artinya dengan ABS ketika Anda akan melakukan pengereman mendadak, Anda tinggal injak pedal rem sekeras-kerasnya, mobil tidak akan mengunci bannya dan Anda masih bisa mengendalikan mobil dengan lebih aman dibandingkan rem tanpa ABS. Kemudian sekarang kita coba kamera mundurnya. Oh yes, kamera mundurnya juga dilengkapi dengan line untuk mengetahui berapa jarak ke obstacle di belakang. Serta ini mobil memang mengerti sekali situasi di Indonesia ya. Walaupun ini otomatis, kan biasanya otomatis itu kita tidak bisa pindahkan ke N. Itu menyulitkan kalau kita mau parkir paralel. Tapi ya dia ada shift lock-nya jadi bisa dipindahkan ke N. Jadi bisa didorong-dorong ya. Itu mungkin lebih sering kejadian di Indonesia. Untuk posisi berkendara semua tidak ada perubahan. Begitu juga dengan kelegaan ruang di belakang. Hanya perubahan-perubahan tadi yang saya bilang. Tapi perubahan itu membuat aura kabin dari Ayla ini semakin berkelas. Bukan sekedar lebih modern ya, tapi juga berkelas karena simple dan material yang digunakan juga baik. Tapi memang material yang digunakan di setir jadi seperti kalah bagus dengan material yang ada di jok karena ini masih menggunakan bahan yang agak kasar. Tapi secara keseluruhan jauh lebih membaik dibandingkan
sebelumnya. Sedikit referensi, walaupun ini sama seperti sebelumnya, tapi saya duduk di belakang lagi untuk memperlihatkan space-nya. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, dan ini untuk ukuran hatchback kecil, ini tuh masih lega. Dan karena dia bangkunya tinggi, jadi paha itu tersangga dengan baik, tapi headroom juga masih memadai. Ini nyaman untuk duduk di belakangnya. Kemudian di tengah ini ada cup holder yang dibukanya secara unik, dia tersembunyi di konsol tengah. Tapi memang trim baru dari jok ini tidak sampai ke trim pintu bagian belakang, hanya di bagian depan. Jadi ini ya plastik keras. Secara umum, Daihatsu menunjukkan bahwa walaupun mobil ini LCGC, tapi bukan berarti tidak bisa dibuat menarik dan menggugah. Makanya mereka melakukan penyempurnaan hingga sudah 2 kali penyempurnaan di 2020 ini. Sayangnya ada satu yang kami tidak bisa informasikan ke Anda di video ini, yaitu adalah harga jual dari Ayla terbaru. Karena kami melakukan syuting ini beberapa hari sebelum mobil itu launching, makanya kami berada di sebuah warehouse rahasia dari Daihatsu ini. Jadi harganya belum dikeluarkan pada saat kami syuting. Tapi tenang, pada saat Anda menonton video ini, semestinya sudah ada harga resmi dari Daihatsu dan itu bisa Anda lihat di kolom deskripsi. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Daihatsu Ayla tahun 2020 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.